Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri Sylvia dengan NIM 2205430 dari kelas DKVA. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai suatu gaya desain, khususnya gaya desain ekspresionisme. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu gaya desain. Gaya desain merupakan suatu ragam ekspresi dari desain itu sendiri. Sedangkan desain itu sendiri adalah suatu rancangan dari objek agar bisa memiliki fungsi dan nilai estetika. Desain memiliki berbagai macam gaya ataupun mazhab. Di antaranya yaitu ada Art Nouveau, Art and Craft, Ekspresionisme, Memphis, Futurism, Bauhaus, dan gaya desain lainnya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai salah satu gaya desain, yaitu ekspresionisme. Ekspresionisme merupakan salah satu aliran seni ataupun desain yang dimana aliran seni ataupun desain ini merupakan keluaran dari diri seorang seniman dan bukan peniruan dari alam semesta. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ekspresionisme merupakan suatu aliran seni di mana seniman tersebut dapat mengekspresikan perasaan ataupun pikiran mereka ke dalam karya yang dibuat. Gaya desain ekspresionisme ini menentang teknik-teknik seni dan desain yang telah mapan sebelumnya dan menciptakan formula sendiri dalam perkembangan gaya desain. Gaya desain ekspresionisme pertama kali muncul di wilayah Jerman, tepatnya pada abad ke-19. Tokoh-tokoh yang berperan penting dalam melopori gaya desain ini diantaranya yaitu Vincent van Gogh, Edvard Munch, dan juga James Ensor. Gaya desain ini berkembang dari tahun 1905 hingga tahun 1920, menyebar di wilayah Eropa hingga ke seluruh dunia. Selain itu, istilah ekspresionisme pertama kali dikenalkan oleh seniman asal Ceko, yaitu Antonín Matiček. Istilah itu pertama kali dikenalkan pada tahun 1910. Gaya ekspresionisme memiliki berbagai macam ciri. Di antaranya, yang pertama yaitu memiliki ciri khas sapuan kuas yang berani dan juga ekspresif. Kemudian yang kedua, tidak mengutamakan kemiripan objek ataupun kenaturalan objek yang dilukis. Yang ketiga, gaya ekspresionisme identik dengan teknik menggambar yang terlihat naif, tetapi tetap memiliki komposisi yang apik. Kemudian yang keempat, pada gaya ekspresionisme, warna bukan digunakan untuk mewarnai objek, akan tetapi warna digunakan sebagai simbol dari ekspresi seniman tersebut. Kemudian ciri khas yang kelima, gaya ekspresionisme biasanya lebih mementingkan ekspresi diri dibandingkan dengan peniruan alam. Tokoh-tokoh seni dengan aliran desain ekspresionisme diantaranya yaitu yang pertama ada Edvard Munch. Ia seringkali mengangkat isu kematian, khususnya yang disebabkan oleh penyakit kronis dalam karyanya. Ia juga memiliki salah satu karya terkenal, yaitu karya yang berjudul The Scream. Tokoh selanjutnya yaitu Ernest Ludwig Kirchner dengan karya terkenalnya yang berjudul Marcella. Marcella ini sendiri merupakan sosok seorang putri dari seorang janda yang bekerja di sebuah sirkus. Tokoh selanjutnya
yaitu Affandi yang merupakan pelukis terkenal yang berasal dari Indonesia. Salah satu karyanya yang terkenal yaitu karya yang berjudul Potret Diri. Karya ini merupakan sebuah karya yang di dalamnya berisi potret diri Affandi itu sendiri. Karya ini identik dengan warna yang tampak kontras dan juga hangat. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai timeline perjalanan ekspresionisme dari tahun ke tahun. Yang pertama, di tahun 1880, ekspresionisme mulai dikenal di wilayah Jerman. Akan tetapi, gaya ekspresionisme ini mulai berkembang di tahun 1905. Kemudian, pada tahun 1889, Vincent van Gogh menciptakan sebuah karya yang berjudul Starry Night. Karya ini diciptakan sebelum era ekspresionisme dideklarasikan. Vincent van Gogh banyak menginspirasi para seniman lain dalam menuangkan emosi ke dalam karya. Selain karya yang berjudul Starry Night, Van Gogh juga memiliki karya terkenal lainnya yang berjudul At Eternity Gate. Karya ini dibuat pada tahun 1890, tepatnya 2 bulan sebelum kematian Van Gogh. Selanjutnya, di tahun 1903, Kate Kollwitz menciptakan sebuah karya yang berjudul Woman with Dead Child. Karya ini menggambarkan suatu kesedihan yang diakibatkan dalam Perang Dunia I. Selain itu, karya ini juga menggambarkan kesedihan seorang ibu yang kehilangan anaknya akibat Perang Dunia I tersebut. Kemudian, di tahun 1907, George Claude menciptakan sebuah karya yang berjudul The Clown. Karya ini identik dengan warna yang kontras, objek yang tampak cacat, dan juga dalam karya ini kita dapat merasakan emosi yang mengakar. George Claude banyak terinspirasi dari Vincent van Gogh dalam menciptakan karyanya. Setelah itu, tepatnya di tahun 1908, seorang seniman yang bernama Ernest Ludwig Kirchner menciptakan sebuah karya yang berjudul Street Dresden. Karya ini identik dengan warna dan bentuk yang sederhana dan memiliki makna bagaimana orang dipersepsikan di jalanan. Karya lainnya yang diciptakan pada tahun 1908 diantaranya yaitu ada Weses Has in the Nest yang merupakan karya Erich Heckel. Di tahun 1908 juga, seorang seniman yang bernama Wesley Kandinsky menciptakan sebuah karya yang berjudul The Bluebird atau dikenal juga dengan The Blue Mountain. Di tahun selanjutnya, tepatnya di tahun 1910, Edvard Munch menciptakan karya yang berjudul The Scream, dan karya ini menunjukkan elemen dari ekspresionisme. Di tahun 1918, karya yang berjudul Self-Mord atau dikenal juga dengan Suicide diciptakan oleh seniman yang bernama George Grosz. Karya ini merupakan gambaran emosi dari Perang Dunia I. Ciri khas dalam karya ini memiliki ciri khas warna dengan warna merah yang tebal dan juga terdapat figur yang terdistorsi dalam karya. Di tahun berikutnya, tepatnya di tahun 1920, Paul Klee menciptakan karya yang berjudul Lovers. Karya ini dibuat dengan teknik abstrak yang dikombinasikan dengan warna dan bentuk, sehingga penonton yang melihat karya ini bisa
merasakan sosok yang berkaitan melalui bentuk abstrak dan juga warna yang berani. Pembahasan selanjutnya, saya akan membahas mengenai konsep poster timeline ekspresionisme yang saya buat. Poster ini dibuat dengan warna biru dan juga kuning yang identik, di mana warna biru ini melambangkan kesedihan yang identik dengan ekspresionisme, sedangkan warna kuning ini melambangkan harapan dan kekuatan. Pada timeline juga, saya menciptakan berbagai macam tokoh yang memiliki ekspresi bahagia dan juga sedih. Sekian penjelasan dari saya seputar gaya desain. Semoga penjelasan saya ini dapat dimengerti. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kalimat dalam menjelaskan. Sekian dan terima kasih.